Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk dalam kegiatan yaitu santunan anak yatim. Kemudian kita patut bersyukur karena dengan rahmat Allah kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan hingga detik ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kemudian salawat beserta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pertama-tama izinkan saya selaku MC ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya yang saya hormati Bapak Ketua RW 004 Bapak Purwanto beserta stafnya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 007, RT 0011, RT 0013 dan RT 0014 beserta stafnya atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DKM Dewan Pemakmuran Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haris Nur Hakim beserta stafnya. Yang saya hormati guru-guru kami, Bapak Ustadz Mardani yang kemungkinan sebentar lagi akan hadir, Bapak Ustadz Iwan yang sudah hadir, ada Bapak Ustadz Randy dari Klaster Nirwana. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu warga RW 04 yang telah memberikan infaknya berupa makanan untuk kami yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian Ibu Danis Eka dari RT 013 yang telah menginfakkan hartanya sebesar 200.000. Kemudian Ibu Putri Ros Renata atau Bapak Randy Klaster Nirwana sebesar 200.000. Kemudian ada Mama Susi RT 07 yang telah menginfakkan berupa makanan. Kami selaku panitia sekaligus pengurus Masjid Al-Ikhlas mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Tanpa Bapak Ibu, acara kami belum tentu bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah selalu memberikan Bapak Ibu semua keberkahan rezeki dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua dan adik-adik sekalian yang hadir, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita awali acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 25 Maret 2025. Adapun rangkaian acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rufaidah Usma Syahidah dan sari tilawah oleh Ananda Syafana Munifa Maulida. Kemudian beranjak ke acara selanjutnya, itu sambutan oleh Ketua RW 004 Bapak Purwanto. Kemudian sambutan Ketua Dewan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas oleh Bapak Haris Nur Hakim. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kemudian doa penutup oleh Ustaz Irwan, kemungkinan sebentar lagi hadir. Yang terakhir, maaf, tausiah oleh Pak Ustaz Mardani. Kalau nggak datang ada juga. Kalau nggak hadir ya. Ya. Insya Allah nanti hadir, seandainya memang berhalangan nanti digantikan oleh Bapak Ustaz Haris Nur Hakim. Kemudian doa penutup oleh Ustaz Irwan. Yang terakhir, penyerahan santunan anak yatim. Mungkin cukup sekian pembukaan dari saya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rufaidah Usma Syahidah dan sari tilawah Ananda Syafana Munifa Maulida. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jahidil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibaca dapat kita pahami bersama. Kemudian beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua RW 004 oleh Bapak Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak DKM mohon izin mau nanya
Ini bawa-bawanya kemana? Kayaknya kok nggak ada undangan mereka yang ragu ya. Lewat grup. Kalau saya boleh saran, itu nanti untuk para ketua RT-nya tuh pakai undangan khusus, kertas. Jadi biar kayak ya kita bukan menyamakan ya, supaya lebih tertib lagi, mungkin lebih rapi lagi. Kalau seperti ini kan kosong semua. Jadi kayak main-main. Ini mungkin masukan Pak DKM ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Aris, Bapak Ustadz Aris, beserta jajaran. Yang saya hormati para ustadzah yang hadir di acara santunan pada sore hari ini. DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Aris Nur Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rizki yang banyak, sehingga kita bisa hadir untuk sama-sama kita menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang menjadi suri teladan untuk kita semua, sehingga kita bisa meniru, meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah dari Rasulullah, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah, saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah bersama dengan Rasulullah. Ini membuktikan bahwa pahala dari menyantuni anak yatim itu bukan pahala yang terhitung. Kadang kalau kita sholat itu kan pahalanya terhitung 27 derajat. Kita bersedekah itu terhitung dengan 10 kali kebaikan dan dilipat gandakan hingga 700 kali kebaikan. Membaca Al-Quran itu pahalanya terhitung. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan terhitung. Tapi begitu kita menyantuni anak-anak yatim itu tidak lagi terhitung pahalanya. Langsung ana wa kafilul yatim hakadha. Saya dengan orang-orang yang menyantuni yatim itu seperti ini. Ini menunjukkan bahwa selama orang yang menyantuni yatim itu tidak melakukan dosa besar, maka dia sudah pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Yang penting syaratnya tidak melakukan dosa besar. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan makanan, harta, dan sebagainya untuk sama-sama kita berkolaborasi menyantuni yatim. Insya Allah jamaah yang mendengar suara saya ini bisa segera bisa kita ikut hadir bersama untuk menyaksikan acara santunan yatim di Masjid Al-Ikhlas. Saya bersyukur sekali punya Pak RW ini yang hatinya lembut sekali.
hatinya begitu mudah tersentuh, ya, melihat kita yang hadir ini seharusnya banyak gitu ya. Sementara yang hadir ini mungkin masih di rumah, belum tahu ini kapan mulainya. Nah, ini suara saya semoga bisa memanggil para jamaah yang masih ada di rumah untuk bisa hadir ke Masjid Al-Ikhlas. Dan juga Pak RW alhamdulillah sudah menyumbang 15 porsi makanan nanti untuk anak-anak. Kemudian yang saya hormati dan saya berterima kasih kembali kepada Ibu Susi RT 07 yang telah menyumbang, bilangnya Mama Susi ya? Mama apa itu? Saya dipanggil Mama, yang telah menyumbang 20 porsi makanan. Kemudian Mbak Danis, kalau biasa dipanggil Mbak Danis, yang telah juga menyumbangkan uang, dan juga Mas Randy yang juga telah menyumbangkan uang. Dan donasi yang besar itu dari orang tua dan siswa dari sekolah Islam Tugasku tempat saya mengajar. Alhamdulillah banyak yang memberi bantuan dana donasi untuk pelaksanaan santunan yatim di rumah-rumah para guru. Jadi setiap Ramadan itu orang tua dan siswa mengumpulkan uang jajan mereka. Nanti di akhir Ramadan menjelang libur itu kita bagi-bagi ke guru-guru. Nah, kita mengadakan acara di setiap rumah guru. Nah, saya termasuk salah satu yang dapat ya. Jadi ada 15 guru, masing-masing dapat berapa juta untuk kita menyantuni yatim. Karena kalau di Jakarta itu Pak, rumah-rumah yatimnya alhamdulillah sudah berkah, sudah banyak yang menyantuni gitu. Di sekitar sekolah itu ada 5 panti asuhan yatim dan semuanya sudah lebih dari cukup. Makanya kita berdiskusi gimana kalau yang non panti, yang bukan dari panti gitu. Kalau panti kan udah biasanya sudah ada donatur tetap. Bagaimana kalau non panti yang rumahan aja, yang tidak di panti? Nah, makanya dikasih ke guru-guru untuk mengadakan yang anak-anak yatim yang tinggal di lingkungan terdekat. Ya, alhamdulillah hari ini kita menyantuni anak yatim. Ada dari RT 7, ya, ada RT 7, ada ya. RT 11 ada, RT 13 ada, RT 14 ada, klaster Madani ada. Kemudian dari RT 4, RT bukan RT 4, maaf, RT 5 ada 2 orang ya, RT 5. RT 8 ada 2 orang. Di depan ini ya. RT 10 1 orang. Saya ulangi. RT 11 2 orang. RT 13 2 orang. Klaster Madani 2 orang. RT 7 3 orang. RT 14 1 orang. RT 5 2 orang. RT 10 1 orang. RT 8 2 orang. Jadi total ada 15 orang. Satu nggak hadir Pak, sakit dia. Oh, satu siapa tuh? Muhammad Rizki. Oh, Muhammad Rizki yang tidak hadir, sakit ya. Baik. Untuk kriteria, nah kita butuh kriteria. Sebenarnya kalau tidak kita batasi dengan kriteria, anak yatim ini banyak yang daftar. Tapi masuk kriteria atau enggak? Gitu. Itu pentingnya kita kriteria sebagai pembatasan biar nggak terlalu banyak. Karena acara kita ini terfokus pada yatim, artinya sudah tidak ada bapaknya, sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau cerai? Cerai nggak masuk yatim, karena dia bapaknya masih nafkah. Ya. Maka yang pertama syarat yatim itu ayahnya telah meninggal dunia. Yang kedua, secara kehidupan kurang mampu. Ya. Kalau ada orang kaya, yatim orang kaya, ya cukup. Ya. Tapi kita yatim kurang mampu.
Kemudian sudah, sebenarnya ya kalau itu tuh batasannya akil balik, tapi kita memperpanjang, jangan sampai akil balik deh. Akil balik kan SD ya. Kita yang ketiga syaratnya adalah usia belajar, masih dalam usia produktif belajar. SMP, SMA itu masih masuk. TK pasti ya, SD, SMP, SMA. Berarti sekitar berapa SMA? 18 tahun kurang lebih. Nah, ini jadi batasan. Karena kalau yatim, Mas Sabto juga yatim. Sama Mas Sabto yatim. Bapak-bapak nih yatim, tapi kalau kita batasi, nah itu jadi semakin sempit. Jadi kalau udah di luar usia 18 atau sudah lulus dari sekolah, tidak masuk kriteria yatim yang dikehendaki oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas ya. Bagaimana kalau duafa? Nah, duafa nanti beda lagi. Duafa itu biasanya kita mengadakan pada bulan Maulid ya, bulan Maulid khusus buat duafa. Nah, jadi kita pisah antara yatim dengan duafa. Karena dalam surat Al-Ma'un kan ada dua. Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Ya mereka yang suka menghardik, menghina anak yatim karena mereka nggak mampu, nggak punya tulang punggung nafkah, yaitu bapaknya sudah meninggal. Dan pendusta agama yang kedua adalah mereka yang nggak mau memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini ada dua elemen masyarakat. Kalau kita ingin menjadi muslim yang benar, maka kita harus menyantuni dua orang ini. Kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dua orang ini, kepada yatim yang kurang mampu dan juga kepada orang miskin. Kalau kita gabung semuanya dalam satu waktu, nanti terlalu banyak. Makanya kita pisah. Untuk Ramadan kita fokus pada yatim yang kriterianya sudah saya sebutkan, yatim, kurang mampu, usia produktif sekolah. Ya, kemudian nanti di bulan Maulid biasanya kita juga akan mengadakan santunan untuk duafa, fakir, miskin, dan duafa. Ya, tentu yang daftar banyak kalau duafa, tapi saya punya kriteria lagi. Bagaimana untuk membatasi duafa, fakir, miskin, duafa? Ada batasannya. Nah, nanti batasan itu akan saya sampaikan pada saatnya. Sekarang kita fokus pada yatim terlebih dahulu. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 perintah Allah yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Ada 10 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah kita syirik kepada Allah. Jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pernah kita sembah. Kadang kita terlalu percaya pada akal. Ini juga sebenarnya mengurangi iman. Kita hidup terlalu logis, dan terlalu logis juga bahaya. Kalkulasi logis, punya gaji 5 juta, buat hidup 4 juta, buat makan, buat hidup, buat beli bensin, akhirnya tidak ada sedekah di situ, habis buat hidup, karena terlalu logika. Dia lupa sama berkah. Nah, hati-hati. Punya gaji itu buat beli pokok, buat beli susu, buat bayar listrik, buat bayar air, buat beli bensin, gaji 5 juta habis. Dia lupa sama namanya sedekah. Itu dia, bahaya sekali orang yang terlalu perhitungan dalam manajemen keuangan. Hati-hati di situ.
Oleh karena itu dalam setiap rezeki kita, dalam setiap gaji kita, dalam setiap penghasilan kita ada batas minimal. Berapa batas minimalnya? 2,5% kita sumbangin, kita sedekahin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu membuat harta kita jadi berkah. Harusnya gaji 5 juta lepas, tapi karena kita nyumbangin misalnya 250.000 gitu ya, kita sumbangin, ternyata gaji 5 juta ada yang bisa kita tabung. Entah itu dari mana datangnya, wallahu a'lam. Ada yang ngasih, ada yang ngasih, ada yang ngasih, ada yang ngasih ya. Banyak yang ngasih sehingga kita nggak usah ngeluarin duit. Tiba-tiba nggak punya duit, ada undangan rapat dikasih duit buat uang transport. Nah, kita nggak ngeluarin duit di situ. Itulah pentingnya berkah. Jadi jangan terlalu logis dalam hidup ini. Maka sedekah itu harus menggunakan otak kanan. Apa itu otak kanan? Otak yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Semoga 200.000 ini saya bisa hidup, bisa membuat keluarga saya berkah, dan Allah memberikan balasan berlipat ganda jadi berkah. 200.000 otak kanan. Otak kiri kritis, 200.000 itu bisa buat bensin, itu bisa buat beli kuota, itu bisa buat main game, itu bisa buat jalan-jalan, makan-makan. Nah, itu godaan iblis, itu godaan setan paling besar saat kita ngeluarin duit. 200.000 jangan, goceng aja, goceng. Udah ngeluarin goceng, jangan, 2.000 aja, 2.000 sayang duitnya. Ada 2.000, jangan, koin aja, koin. Jadi 500 rupiah. Jadi berkahnya cuma dari 500 perak. Dapat mana? Surga mau dibayar dengan 500 perak. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus terus bersedekah. Kita jangan mikir nanti duitnya kurang, enggak. Saya nggak pernah kurang, alhamdulillah. Sedekah terus, makin banyak rezeki. Insya Allah kita harus iman Allah zat yang maha kaya. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau tidak akan memiskinkan orang yang banyak sedekah. Itu udah janji Allah ya. Orang banyak sedekah tidak akan pernah miskin. Justru Allah tambah terus, Allah tambah terus. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, dia pengen miskin, pengen banget miskin dia. Karena pernah mendengar hadis Nabi mengatakan bahwa orang kaya itu masuk surganya belakangan karena dihisapnya banyak. Dari mana dia dapat, untuk apa dia dapat. Abdurrahman bin Auf dengar sabda itu pengen banget miskin. Akhirnya dia membeli kurma busuk. Nah, kita beli kurma busuk. Jadi duitnya dikasih petani. Dia gak mau kasih begitu aja karena takut menyinggung petaninya. Karena petaninya juga gak mau dikasih sedekah ya. Dia pengennya dibeli. Akhirnya dia kurma busuk dia beli. Nah, selang sehari besoknya ada orang dari luar Jazirah Arab, rajanya sakit, dan obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakitnya adalah kurma busuk. Akhirnya dibeli itu semua kurma busuknya 3 kali lipat. Nggak jadi miskin tuh. Jadi kaya lagi itu lah. Malah tambah kaya. Malah tambah kaya 3 kali lipat. Yang pertama tadi wa'budullah. Kita harus iman kita harus kuat. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu kita harus berbuat baik. Ya. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Betapa banyak pengorbanan orang tua yang anak itu nggak tahu bapak ya kerjanya seperti apa. Saya baru ngerasa ini udah berat juga jadi ayah ya. Berangkat jam 6 mulai berangkat kerja, jam 6 baru nyampe lagi ke sini kerja demi anak. Oleh karena itu kita harus nurut. Cara berbakti
Kami anak kepada orang tua yang paling gampang nurut apa yang diperintahin. Ibu lagi pengen apa? Ya kita bantuin. Pengen nyuruh beli apa? Kita ikutin, kita bantuin. Wa bidil qurba, dan juga harus berbuat baik kepada karib kerabat, saudara, ya. Kakak, adik, om, ponakan, tante, mbah, semua itu saudara. Kadang saudara kita ini kumpulnya jarang, Lebaran baru bisa kumpul, ya. Tapi mereka punya darah yang sama dengan kita. Karib kerabat kakak yang saat kita butuhkan mereka pasti ada. Kita harus berbuat baik kepada karib kerabat, saudara-saudara. Jangan mentang-mentang kita udah sukses, udah bisa mandiri, kita lupain mereka, mereka butuh, kita lupain. Alhamdulillah, jangan sampai. Karib kerabat, jaga hubungan kita dengan kakak, adik, saudara, om, tante, ponakan, semua kita jaga, ya. Kalau perlu kita ada grup WhatsApp keluarga, biar nanti kalau ada hal-hal yang dibutuhkan kita bisa cepat-cepat bantu. Kalau ada WhatsApp keluarga, ada keluarga WA nggak bisa bayar listrik, tokennya habis, nggak punya duit, kita langsung kirim, ya. Itulah pentingnya keluarga. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada orang-orang anak-anak yatim. Anak yatim ini dalam hadis Nabi perintahnya jelas. Yarfuqu bihim, lemah lembut kepada mereka. Wa yurabbihim, bimbing mereka. Wa yamsahu ra'sahum, usap kepala mereka, usap rambut mereka sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kita. Wa in kana wasiyan yuballighu, kalau orang tuanya sebelum meninggal dia ngasih wasiat pada kita, tolong jagain anak saya. Sebelum meninggal dia kasih wasiat, tolong bimbing anak saya. Maka orang yang dapat wasiat itu wajib hukumnya membimbing anak. Dapat amanah sahabat, tolong bimbing, tolong rawat anak saya, wasiat sebelum bapaknya meninggal dunia, maka wajib hukumnya kita bimbing mereka. Kemudian wal masakin, kita harus berbuat baik kepada orang miskin. Bapak Ibu hadirin, doa orang miskin, doa anak yatim, doa orang yang terzalimi, itu doanya makbul langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menzalimi mereka, mencaci maki mereka, mengusir mereka karena perbedaan status sosial di antara kita, gak mau gabung, kita tidak memperbolehkan gabung ke dalam circle pertemanan kita, lalu dia berdoa angkat tangan kepada Allah, ya Allah, balas semua perbuatan. Nauzubillah, langsung itu Pak, bisa bahaya. Begitu ada orang miskin diusir, ngapain orang miskin belum mandi bau, dia angkat tangan, ya Allah, ini orang kurang ajar, balas. Allah bisa langsung kontan balas perbuatan itu. Allah akan menjatuhkan langsung orang tersebut meskipun dia kaya. Makanya hati-hati kita dalam bergaul terhadap orang-orang miskin, orang-orang yatim. Doanya makbul, kita bahagiain aja mereka, biar nanti anak-anak doain kebaikan buat kita semua, ya. Adik-adik diingat, siapa yang ngasih makan, doain Pak RW, doain ya, doain Mama Susi, doain nanti Mas Randy, kita doain juga Mbak Danis, doain semua yang udah ngasih, doain semua, biar rezekinya tambah banyak, keluarganya tambah berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga harus berbuat baik wal jari dzil qurba, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga kiri kanan, tetangga dekat, tetangga jauh beda gang, tetangga jauh. Beda RT, beda RW, tetangga kita juga itu.
beda klaster ya, itu juga bagian dari saudara-saudara kita, tetangga. Kita harus berbuat baik sama semuanya. Intinya begitu, Allah menjelaskan detail-detailnya nih. Harus berbuat baik kepada tetangga jauh, tetangga dekat, pada saudara, pada orang miskin. Intinya kita harus berbuat baik kepada semua orang. Cuma ini Allah detailkan siapa aja nih orang. Wa bani sabil dan ibnu sabil, orang yang tinggalnya di jalanan, gelandangan, kita harus bantu mereka. Kalau ada makanan kita lewat kasih makanan, ada uang kita kasih uang. Pokoknya kita bantu semaksimal yang kita bisa. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, hamba sahaya sekarang udah gak ada. Budak, ya, budak udah gak ada. Kalau pembantu itu beda sama hamba sahaya. Pembantu ya dia manusia merdeka, punya hak azazi, nggak boleh dimarahin juga, nggak boleh dipukul sama majikan. Kadang pembantu disiksa, dihukum, itu pelanggaran HAM. Saking sebelnya pembantunya ngebunuh majikannya, lalu pembantunya jadi kena hukuman. Nah, itu karena dua-duanya adalah orang merdeka. Itu di luar negeri ya, banyak pembantu Indonesia yang disiksa oleh majikan. Tapi kalau di Indonesia ada gak ya? Enggak lah ya. Indonesia kan orangnya baik-baik. Paling ada 1, 2 dan teman-temannya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Allah nggak suka sama orang sombong. Sombong ilmu, pamer ilmu, sombong gelar, itu gelarnya panjang kayak kereta api panjang. Insinyur, doktor, profesor, SSI, MSc, panjang banget. Kaya harta Allah nggak suka kesombongan. Kaya orang dengan jabatan Allah nggak suka orang yang membanggakan diri dengan jabatan. Gimana sih seharusnya? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau dia lagi jalan, ya jalannya biasa aja. Orang kaya ya jalannya biasa aja. Jangan menggala. Kalau dengan kata itu ciri-ciri orang sombong. Jalan aja biasa. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang-orang yang menghina, balaslah dengan salam kebaikan. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, mengomentari, mengkritik negatif, balas dengan qalu salama. Balaslah dengan ucapan salam, ya, kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi ayat yang dibacakan juga adalah ayat yang sama, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Dan alhamdulillah tadi yang baca Al-Qur'an itu anaknya Ustaz Faid, anaknya Ustaz Faid, dan Sari Tilawah itu anak saya. Alhamdulillah semua ikut tadarus pagi di bawah bimbingan Ibu Mahmudah. Betul ya? Ikut tadarus, jadi bacanya pada lancar semua itu berkat bimbingan Ibu Mahmudah. Insya Allah di acara-acara berikutnya kita akan menampilkan yang baca Al-Quran itu anak-anak SD, SMP, biar menjadi motivasi untuk kita semua. Anak kecil aja sudah lancar, anak dewasa juga harusnya lebih lancar lagi. Insya Allah semua ada pahalanya. Semua yang hadir di sini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang nyumbang juga dapat pahala dari Allah. Dan kita yang membantu dalam setiap proses kegiatan santunan yatim ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan kebajikan, dan jauhilah, jangan dukung, jangan membantu orang-orang yang berbuat kejahatan. Insya Allah semua kita mendapat pahala dari Allah, pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat ganda. Terutama sekarang kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semua, yang balasannya tentu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il afati wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu, kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam mencari ilmu, mudahkan kami dalam mencari rezeki, mudahkan kami dalam menjalani kehidupan. Ya Allah, bimbing kami terus. Ya Allah. Allahumma ja'alna laka dzakarin, Allahumma ja'alna laka syakarin, Allahumma ja'alna laka sabarin. Ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang banyak berzikir menyebut nama-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang banyak bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, jadikan jiwa-jiwa kami jiwa yang bersabar atas segala cobaan dan musibah. Ya Allah. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami, perbaiki akhlak dan budi pekerti kami. Ya Allah, jauhilah kami dari segala kejahatan, dekatkan kami dari semua kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Allahumma akthir amwalana wa barik lana fi. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Ya Allah, dan berikan keberkahan di dalam rezeki kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang konsisten dalam menjalankan salat dan ibadah lainnya. Ya Allah, pertemukan kami kembali dalam surga-Mu. Ya Allah, bersama keluarga kami, bersama pasangan kami dan anak cucu kami, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini. Ya Allah, kami mohon pertemukan kami kembali dalam surga-Mu. Ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ketua DKM Bapak Ustadz Haris Hakim yang telah menyampaikan sambutan, tausiah dan sekaligus doa penutup. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haris Hakim. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim. Nanti yang akan menyerahkan kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kita menyaksikan atau penyerahan santunan, ada beberapa untuk hadir menikmati makan Indomie bersama nanti di Serambi. Mamima ya. Makan mie bersama. Kemudian ada aparat oleh Bapak Ketua RW, dimohon untuk Ketua RW menyerahkan. Ibu RW silakan Bu. Kepada aparat dari RT 11. Ibu Denis, mohon ke depan untuk menyerahkan kepada Ananda Riandra dari RT 13. Kemudian Ibu Putri Ros Renata atau Bapak Ustadz Rendi kepada Ananda Umma Hisham Al-Faruq dari RT 13. Kemudian Mama Susi kepada Ananda Dian Laster Madani. Ibu Aiza, dimohon untuk Ibu Aiza Najwan dari Laster Madani. Mama Susi Najwan, Ananda Najwan. Ibu Aiza Bendis RT 7 Bu. Siapa lagi? Hendis. Dimohon Pak Herman menyerahkan kepada Ananda Rahel sebelahnya Pak Herman. Rahel sebelahnya Pak Herman. Ini Rahel dulu ini. Yuk. Ini. Kepada Ibu Mahmuda Ananda Ajeng. Pada Ibu Nila. Oh ya. Menyerahkan kepada Fatia. Ibu Nila. Iya. Ibu Nila. Disilakan oleh Pak Komarullah. Pak Komarullah. Ini Pak. Kemudian dimohon untuk Bapak Ustadz Alika menyerahkan kepada Ananda Rahmuna kita RT 05. Ya. Kemudian mohon untuk Bapak Rizal penyerahan kepada Ananda Nabila Nazima RT 10 Nazima.
Mohon untuk Ibu Uden, Haji Uden. Siapa namanya? Menyerahkan kepada Anda Zaki Daud Zakaria RT 08. Ini. Ya. Ini deh. Kepada Pak DKM, Yusuf. kepada Anda Yusuf Ibrahim Zakaria. Ya. Dokumentasi Pak. Ini aja. Bapak-bapak. Alhamdulillah penyerah terimaan santunan anak yatim telah selesai. Mudah-mudahan acara ini dapat berlanjut setiap tahunnya. Sebelum kita akhiri, maka pada berdoa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tengah ke depan. Kalau kembali Pak. Saya Pak Soto. Untuk buka bersama di ya, kita jangan pulang-pulang, langsung buka bersama di sini di ya. Ya udah, maksudnya kumpul dulu yang itu yang tadi. Kumpul di semuanya. Pak, ininya kalungnya diambil lagi ya? Diambil lagi. Anwar diambil lagi kalung. Punya kalung. Kumpul lagi kalungnya. Itu Pak Rijal. Ya. Udah.